Renungan Harian Katolik, Jumat 18 Juli 2025. Makna hukum. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Matius bab 12 ayat 5. Saudara-saudara, manusia memiliki sisi yang merepotkan. Sebab di satu sisi ia tidak dapat hidup tanpa orang lain, dan di sisi lain ia adalah makhluk yang unik. Sisi yang merepotkan itu tampak terutama ketika dalam suatu kelompok terjadi perbedaan pendapat demi mencapai tujuan tertentu. Hal-hal semacam inilah yang lantas menjadi alasan lahirnya hukum. Dalam Injil hari ini, para murid yang memetik gandum di ladang orang dan memakannya dipersalahkan karena melakukan hal itu pada hari Sabat. Hukum Taurat melarang seseorang melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Memetik gandum adalah sama dengan memanen. Memecahkan bulir gandum disamakan dengan pekerjaan mengirik. Memisahkan isi gandum dari ampasnya disamakan dengan menampi. Oleh sebab itu, mereka dituduh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Orang-orang Farisi, sang penjaga undang-undang Yahudi, protes kepada Yesus karena murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi merujuk pada kisah Daud dan para pengikutnya yang masuk ke bait Allah memakan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Yesus menunjukkan dalam keadaan darurat, menghargai kehidupan jauh lebih penting daripada hukum Taurat. Aturan tentang hari Sabat dijaga oleh orang Farisi dalam lingkungan agama Yahudi yang menjadikan bait Allah sebagai pusat aktivitas keagamaan. Karena itu, melanggar aturan tentang Sabat dianggap tidak menghargai dan dianggap merendahkan hukum. Yesus menegur orang Farisi dalam hal aturan dan hukum. Yesus menegur cara orang Farisi menjalankan aturan dan hukum dalam hidup sehari-hari. Mereka taat buta terhadap hukum. Lebih jelek lagi, ketaatan kepada hukum secara lahiriah menjadi tolok ukur baik dan buruknya seseorang. Sikap inilah yang dilawan oleh Yesus. Yesus menghendaki adanya belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus berselisih paham tentang makna hukum dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi rupanya menjalankan hukum hanya demi memelihara tradisi, sehingga mereka tidak mempedulikan nilai-nilai kemanusiaan. Yesus tidak setuju akan hal ini. Sikapnya itu ditegaskan dengan menunjukkan dasar dari hukum Musa sebagaimana dijalankan oleh orang Yahudi. Menurut Yesus, kebutuhan dasar manusia mesti ditempatkan di atas hal-hal lain seperti hukum Sabat, ritus-ritus, atau ibadah-ibadah. Hukum dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya. Manusia diperuntukkan bagi hukum. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Yesus hendak mengembalikan pada inti sesungguhnya suatu aturan dan hukum. Aturan dan hukum dijadikan alat untuk membantu kita hidup lebih baik. Jadi, ukurannya adalah kualitas atau mutu hidup yang dihasilkan dari seperangkat hukum. Dasar dari hukum Musa adalah bakti kepada Allah. Wujud bakti kepada Allah ialah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah
yaitu menaruh belas kasihan kepada sesama. Kehendak Allah ini berlaku sepanjang masa. Namun sayang, kita kerap lupa akan hal ini sehingga dalam menjalani hidup kita kerap kali dicekam oleh rasa ketakutan. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa mengutamakan belas kasih dan cinta kasih dalam menjalankan semua aturan dalam kehidupan kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.